Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man qala. Wa madana qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji Al-Hikam Al-Athaiyah lil Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad Al-Iskandarani qaddasallahu sirrahu nawwarallahu dariyahu mata'anallahu bi'ulumi. Pada hikmah yang ke 80 sekian ya. Sudah 80 ini. Oh baru 70 ya, 70 sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca banyak syarah tadi ya. Imam Az-Zarrub ini mursyid yang ke-5 dalam tarekat Syadziliyah. Kemudian ada yang membaca Imam Ar-Rondi, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, mungkin ada membaca yang lain ya. Seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulas mengenai betapa Allah menjadikan akhirat itu sebagai tempat pembalasan, balasan yang baik, karena memang dunia tidak pernah mampu menanggung tidak pernah mampu menanggung betapa besar anugerah Allah yang maha itu ya kepada ibadihil mu'minin. Tak cukup luas dunia ini karena apa kemarin? Dayiqatul aqtar. Berikutnya adalah ciri-ciri indikator amal yang diterima kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa wajada yang mendapati, memetik, merasakan samrata amalihi, buah dari amalnya man, ajilan, sekarang ini, saat ini di dunia, maka fahuwa, maka adanya orang abdun salik, apalagi istilah yang lain, murid yang telah memetik, merasakan buah dari amalnya di dunia itu, yang demikian itu tak lain adalah dalilun, satu bukti, tanda, indikator ala wujudil qabul, bahwa amalnya itu diterima ajilan kelak, di akhirat kelak, atau nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membaca pendapat Imam Abdullah Asy-Syarqawi ya. Karena kita yang punya sanadnya, Imam Ar-Rondi itu saya tidak punya sanadnya, tapi ya kita baca saja di tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada minal muridin. Nah, ini baru ada muridnya ini. Sebagian dari murid-murid, barang siapa yang telah mendapati, memetik, merasakan samrota amalihi, buah dari amalnya, ai minal halawah. Halawah ini maknanya manis. Fihi, dalam amal, wan na'im, dan merasa nyaman, nikmat dengan amal, bihi dengan amal, ajilan ai fid dunya, saat ini di dunia, sudah memetik, merasakan, mendapati manisnya amal, taruhlah ibadah ya. Fa huwa dalilun ala wujudil qabul. Adanya seorang murid hamba salik yang merasakan manisnya amal tadi itu, tak lain bukti bahwa amalnya itu diterima. Artinya ia kelak akan mendapatkan balasan yang lebih di akhirat. Ai qabulillahi ta'ala lahu, bagi si abdun, si murid. Qala Abu Turab. Abu Turab ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Abu Turab adalah laqab dari Sayyidina Ali. Ini pinternya Imam Asy-Syarqawi ya, pakai istilah Abu Turab. Abu Turab ini nama yang paling berpolemik. Satu ketika begini,
Kanjeng Nabi ini datang ke rumah Sayyidah Fatimah, putri beliau. Di kediaman Siti Fatimah itu tidak didapati Sayyidina Ali. Mana anak pamanmu? Artinya sepupu Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang tak lain menantunya sendiri, Sihru Rasulillah. Antara saya dan orang Arab itu kalau marah tidak nyebut nama, sama dengan kita mungkin ya. Antara saya dan anak paman saya ada satu persoalan, sehingga anak paman saya itu tidak tidur di rumah siang ini. Kayaknya tidur di masjid. Jadi suami itu kalau ngambek tidur di masjid. Saya kadang melakukan itu. Jadi kalau sudah di rumah itu kelihatannya kurang baik, saya mencari masjid terdekat. Tidak tidur ya, tidak enak kayaknya masuk masjid ini. Tidur langsung tidur ya. Kalau kalian kan langsung kencing saja. Keluar lagi gitu kan. Karena menghindari di pom bensin bayar nanti. Lantas Kanjeng Nabi SAW datang ke masjid itu masih tanah ya, tanah saja, ya tanah atau pasir. Didapati Sayyidina Ali tertidur di sana, sebahagian dari surbannya itu tertutupi oleh debu. Lantas Nabi membangunkan, ya Aba Turab itu, wahai Abu Turab, bapaknya tanah, ya Aba Turab, bangun itu ya, kum ya Aba Turab. Sejak saat itu dipanggil. Nah kelak di zaman pemerintahan dinasti Imperium Umawi, orang-orang sebagian ya pada khalifah yang kesekian, terutama yang kedua, orang-orang ini diminta untuk mencaci maki Sayyidina Ali. Waduh, saya tidak bisa itu. Nama Ali ini disebutkan dalam hadis. Apa itu? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha ya. Faman aradal Madinah falyatiha. Saya tidak mau nyebut Sayyidina Ali. Sebut saja Aba Turab itu. La'anallah ya Aba Turab itu. Tuhan sudah melaknat kamu. Nah itu dia. Abu Turab itu loh ya. Ya laitani kuntu turaba ya, nanti di akhirat, di mahsyar orang-orang menyesal. Kok saya tidak jadi debu saja, tanah saja. Baik, rupa-rupanya ada orang bercerita seperti hadis itu mendengar bahwa salah satu nama yang disenangi oleh Sayyidina Ali adalah julukan kunyah ya, sebutan itu adalah Aba Turab itu. Karena Nabi yang memberikan. Nah ini pinternya apa ini? Pinternya Imam Abdullah Asy-Syarqawi ini supaya Sunni dan Syiah itu tidak tukaran. Itu mengambil dua aspek. Begitu kita sebut Aba Turab, kita akan ingat dua tokoh sekaligus, Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Yang otomatis kita ingat bahwa pemberi nama Aba Turab itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Tidak disebut Sayyidina Ali ini. Tapi disebut Aba Turab itu. Supaya tidak ada konflik lagi lah setelah itu. Memang ilmuwan itu mikir dulu ya sebelum nulis. Tidak. Tahu-tahu nulis puisi lah misalnya. Qala Abu Turab karramallahu wajhah, idza inilah Allah sahabiah. Idza sadaqa, apabila concern, apabila serius, apabila bersungguh-sungguh al-abdu seorang hamba fil amali dalam amalnya, niscaya hakikatnya substansinya wajada telah mendapati ia si abdun tadi halawatahu pada manisnya amal. Bahkan qabla ayya'malahu, sebelum dia berbuat, sebelum dia beramal. Kalau kita sungguh-sungguh dalam amal, dalam ibadah, belajar, berderma, melayani masyarakat, berbakti untuk kemanusiaan, bangsa dan negara, justru bahkan sebelum beramal kita sudah merasakan manisnya itu. Karena sodaqah di sini ya, sungguh-sungguh. Wa idza akhlaso, dan bila mana apabila ikhlas murni karena Allah fi dalam amal, niscaya wajada sesungguhnya, niscaya si abdun tadi salik murid wajada halawatahu, mendapati manisnya, memetik merasakan manisnya amal itu waqta mubasyaratil amal, ketika sedang berlangsung amal itu. Wal amal, adapun amal-amal, amaliyah al-mausufah yang diatribusi, yang disifati bihadhihi sifati, dengan kriteria-kriteria ini, makbulatun, jelas diterima. Bifadlillahi, dengan fadl dari Allah, wa qabulillahi ta'ala, makbulatun bifadlillahi wa qabulillahi ta'ala.
Oh ini mubtada kayaknya. Wa qabulullahi ta'ala li amalil abdi wa ridahu bihi huwa sawabuhu. Betul. Adapun perkenan atau qabul ya, penerimaan dari Allah terhadap amalnya seorang hamba itu, waridohu dan ridhonya subhanahu wa ta'ala bihi terhadap amal, bihi terhadap abdunya. Huwa sawabuhu al-mu'ajjal, tak lain adalah ganjaran dari Allah ya, al-mu'ajjal yang disegerakan. Maknanya di bumi ya. Dzalika alamatun ala wujudil jaza, yang demikian itu tak lain adalah ciri tanda bagi indikator bagi adanya pembalasan nanti alaihi kepada si abdun salik murid yang beramal tadi itu fi daril akhirah, di akhirat. Ini banyak diungkap dar ya, kemarin dar itu. Kemarin juga ada dar kan ya, darul akhirah. Ada hadis Nabi menarik dalam konteks memilih rumah. Ini Yani juga penting tahu, memilih rumah tangga misalnya. Hadis Nabi itu bunyinya begini. Bagaimana yang kalau milih rumah itu loh, gimana itu? Tetangga dulu baru rumah, ya kan? Aljar qabla dar. Aljar qabla dar. Tetangga dulu baru rumah. Jangan macam orang-orang sebahagian dari kita, pilih view-nya dulu yang bagus, pegunungan atau apa, ternyata isinya begundal para penyamun, ya kan? Jar tetangga dulu. Tapi ini makna semantik ya, makna juning. Makna apa ya? Makna biasa lah itu. Makna biasa lah itu. Kalau mau makna yang lebih keren, al-jar maknanya Allah, dar maknanya surga. Karena tetangga kita yang hakiki adalah Allah, dar maknanya darussalam. Kalau beramal, Allah dulu tujuannya, jangan surga. Seolah-olah demikian makna hakikinya ya. Ya yang suka makna-makna begini silahkan, tidak suka tidak apa-apa. Hidup di negara demokrasi, beb ya. Al-jar maknanya ya Allah itu, karena tetangga kita yang hakiki adalah Allah. Qoblad dar, sebelum darussalam. Apa darussalam itu? Ya surga itu sendiri. Bagaimana itu? Allahumma antas salam, minkas salam, darussalam, ya kan? Ada begitu itu. Masukkanlah kami ke surga darussalam. Ya beramal, berbuat, apa saja, berjuang, ngaji, ingin menikah misalnya. Betul Ustadz Yani ya? Dicari betul yang ada bidadarinya, apa penjelasan tadi itu. Ternyata yang didapati bidadara, namanya Rahman ya. Nah, kalau beramal ya. Ini juga pesan Nabi simpel, memang beliau ini fasihul lisan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fasih. Kalau pakai hak maknanya luas. Fasih hak itu kalau fasoha, fushah itu fasih ya, fasih bahasa kita. Kalau fasih belakangnya hak itu maknanya luas. Sama dengan wasih ya. Kenapa? Karena boleh jadi kita tidak termasuk orang-orang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk baik. Boleh jadi tipikalnya adalah tipikal lubis, gampang terpengaruh dayat. Dayat dipengaruhi Margono yang tidak ada kan ya. 11-12 itu. Nah, lebih kurang ya. Maka pesannya Ustadz Yani di tempat bangunan itu begitu. Pakai tenaga anumu katanya itu. Tenaga syahwatnya dulu suruh pakai untuk pembangunan itu. Baik. Ini di bawah keren ini. Kama Sa'iti sebagaimana akan disampaikan. Wa idza wajadatil kal halawa. Nah, ini ada pantangan, ada rambu-rambu, ada warning dari beliau ya. Imam Asy-Syarqawi ini. Kalau telah mendapati si murid tadi, si salik, si abd tadi itu tilkal halawah, pada manisnya amal, enjoy, enak, nyaman dengan amal itu, banyak kisah-kisah ini. Kisah para sufi ya, rahimahumullah itu, ada yang baru khusyuk sholat itu setelah latihan 20 tahun. Sayyidina Umar saja itu beliau katakan 12 tahun, meskipun versi yang lain ada berbeda ya. Saya baru tahu nikmatnya baca Quran itu setelah saya baca Quran istiqomah 12 tahun. Itu level Sayyidina Umar ya. Apalagi macam kita orang ini ya.
Baru ketemu itu loh nikmatnya baca Quran itu. Latihannya itu. Ya yang penting kita coba terus santai saja. Nggak usah sedih lah dengan. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan ya. Apa pantangannya? La yang bagi. Tidak selayaknya, tidak seharusnya ayyakifa. Ini mu'id ini. Berhenti di situ. Maha dengan halawah atau samroh tadi itu. Sudah merasa nyaman di situ. Kemudian wala yafrah. Fariha yafrahu. Juga tidak merasa bangga jumawa biha dengan akmal itu, dengan halawa, wala yaskunu, dan tidak enjoy, tidak tenang. Dia lihat terhadap pencapaian tadi itu. Itulah yang bagi. Rambu-rambu pertama, warning pertama. Yang kedua, apakah la yang bagi? Ayyak sudah untuk berniat, bermaksud si abdun si salik biamalihi dengan amalnya, husulaha untuk memperoleh manisnya itu. Tapi jangan dituju, jangan dicari itu. Saya sholat ini supaya nanti saya senang, nanti sholat ini supaya. Apa saja, lima fiha terhadap segala apa fiha yang ada dalam husul, ada dalam samroh, husul atau halawah tadi, minal lazzat, betul husul ini. Dari lezat, kenikmatan, wal haz. Haz ini makna harfiahnya bagian, tapi kita artikan keuntungan. Ini kalau saya baca Quran, di tengah wanita-wanita misalnya, yang dibacakan adalah fankihu ma toba lakum. Itu kan ayat andalan itu kan. Ayat kunci Inggris itu. Ayat dibaca di mana saja pokoknya itu. Nah, dia berharap mendapatkan itu ya. Karena yang demikian itu fa inna dzalika mimma yaqdahu fi ikhlasi ibadatihi. Yang demikian itu mimma termasuk sebahagian dari yaqdahu yang mencederai. Fi ikhlas ibadatihi, ikhlasnya peribadatan, ikhlasnya ibadahnya siapa sih? Murid. Wasidqi iradatihi, dan niat baiknya. Nah, ini solusinya. Kalau begitu jalan keluarnya. Tadi kan pantangannya ya, warningnya ya. Sekarang solusinya. Wal yakun. Sudah selayaknya seharusnya i'tina'uhu, usaha besar. I'tina' maknanya juga ihtimam, usaha keras, fokus, concern si abdun salik tadi itu biha dengan husul litakuna mizanan li'amalihi, agar menjadi neraca, agar menjadi acuan, platform bagi amaliyahnya, wa tashihan, dan perbaikan, reparasi li ahwalihi, bagi kondisi spiritualnya saja. Fakot. Bagaimana cara mengujinya? Kita uji dalam 3 versi misalnya. Ibadah mahdoh ini, mahdoh murni maknanya ya. Ibadah murni kadang juga dimaknai ibadah personal. Mungkin Niko belum tahu. Ibadah ada 2 ya. Mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah murni dan non murni. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kewajiban kita lah yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ibadah murni, mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini kadang juga dimaknai ibadah personal karena masing-masing harus menjalaninya. Kalau ghairu mahdoh lazim juga dimaknai ibadah sosial. Tidak fardu ain, biasanya fardu kifayah. Ghairu mahdoh, ibadah sosial atau non murni. Ibadah murni yang paling mainstream, yang mencakup merangkum semua ibadah adalah sholat. Sudah banyak kita sampaikan soal sholat ini. Tapi coba akan kita sampaikan salah satu perspektif dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Misalnya, sholat ini kan sekurang-kurangnya bisa kita bagi 3. Ada yang jawarih ya, anggota tubuhnya sholat, zahir saja versi gampang. Zohir batin, ya zohir tahu ya, lahir dan batin, lahir ya kita ini dan batin itu, atau jasmani rohani, silakan Anda pakai bahasa yang mana pokoknya paham. Ada yang jasmaninya sholat, rohaninya tidak. Zohirnya, lisannya, anggota tubuhnya, gerak-geriknya itu sholat, adegan saja itu, fragmen ya, adegan saja, tapi batinnya tidak sholat. Sholat yang demikian ini tidak tanha anil fasya wal munkar. Tidak akan ketemu halawahnya, manisnya, buahnya tidak akan bisa dipetik karena memang tanamannya salah,
mungkin bukan tanaman, plastik ya. Kata teman kita yang pulang, palastek gitu. Jadi tanaman plastik gitu. Ada juga yang level di atas itu zahirnya sholat, kemudian diikuti batinnya. Jadi zahir menuntun batin. Lisannya membaca bacaan sholat, tubuhnya melakukan gerakan jasmaninya ya, gerakan-gerakan sholat, kemudian batinnya mengikuti. Jadi imamnya siapa? Imamnya zahir ya. Imamnya lahir ini, jasmani. Batin mengikuti. Ada yang sebaliknya yang lebih tinggi lagi. Nah, biasa bahasa Spanyol gitu loh. G dibaca H ya kan. Itu justru hatinya yang mengimla, yang mendikte lahirnya. Batinnya sholat nanti diikuti batinnya itu. Wah, itu agak sulit itu. Tapi coba kita urai begini, semoga dipahami ya. Kalau tidak dipahami ya berarti saya tidak paham berarti itu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya memang kalian segitu ya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Ibadah mahdhah ini apa? Rahman. Murni ya. Seperti Anda dan tripod itu kan ibadah murninya di situ itu. Tripod itu ibadah murni Anda itu. Yang lain tidak murni. Salat kita ambil ya karena merangkum, mencakup semua ibadah. Seperti syahadat, zakat, puasa, haji itu hakikatnya substansinya adalah ada di dalam sholat itu. Maka memperbaiki hidup itu dimulai dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Ada sebuah tanya di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab itu. Seberapa sholatkah hidupmu? Nah itu dia. Seberapa hidupkah sholatmu? Itu kalimat jualan saja sebenarnya. Tidak terlalu penting kalimat itu. Kalimatnya motivator Ustaz ya. Motivator kan gitu-gitu aja kan itu. Coba saja dengarkan, saya menyimak motivator itu dulu ya. Muter-muter di situ aja itu. Seberat-berat pekerjaan akan sangat ringan kalau tidak dikerjakan sama sekali. Itu, lalu orang tepuk tangan itu. Lalu belum ngomong apa, belum selesai tiba-tiba itu ya. Kok tidak ada minuman? Itu misalnya ya. Ada aqua ternyata. Baik, kita teruskan. Apa tadi sholat versi pertama ya? Lahir. Kok lahir ini agak sulit bagi Anda ya. Lahir ini sudah urusannya ya nitok ini. Belum Pak, saya kan belum nikah katanya. Jasmani, sholat, rohani, tidak. Nah ini ya, sholat versi pertama. Ini pendapat Imam Al-Ghazali ini menarik ini. Jasmani, sholat, diikuti rohani. Nah, yang kedua. Yang ketiga, di sini aja ya. Oh, di sini. Di sini. Takut terdesak nanti di sini ya. Rohani sholat, hatinya batinnya, lantas diikuti jasmani. Jadi hati yang mendikte itu. Kita ambil, ini kan jelas ini. Ini kan sholat kita orang kadang kan. Hati kita sering tidak sholat. Coba kita naik ke sini. Sholat yang ini ketika kita membaca Fatihah ketika berdiri itu ya, jika mampu, lantas hati kita berusaha mengikuti itu, ini adalah satu upaya untuk mengenal Allah itu. Tapi yang nomor 3 ini tidak. Kalau hatinya sudah sholat, lantas diikuti lisannya itu, jawari anggota tubuh ya, dan lisannya membaca, kalau bisa bicara ya, kalau memungkinkan. Itu bukti bahwa Allah telah memperkenalkan diri kepada kita, memperkenalkan diri kepada kita, kepada batin kita, dengan fadlnya, dengan rahmatnya, dengan fadl dan rahmatnya itu, lantas dengan itu sebagai akibat Allah memperkenalkan diri pada kita, jasmaninya ikut sholat. Agak sulit ya, Niko ya. Putar saja rekamannya nanti ya. Eman waktu kita kan ya, betul ya nih ya. Eman waktu kita nanti itu. Sekali lagi, jasmani sholat, rohani tidak. Masa enggak paham ini kan? Jadi orang macam Dayat, sholat masih sempat ngaceng itu. Karena yang dibayangkan apa? Ereksi saja, lebih ilmiah ya. Dayat sulit paham itu. Masih sempat membayangkan yang aneh-aneh. Ya. Ustadz magang misalnya ya. Jadi begitu takbir itu kan tajalli seharusnya Allah yang nampak itu. Tidak. Sa'diyah yang melintas itu. Diikuti Juwairiyah ya.
Lalu siapa yang jumbo ya? Mutomimah ya. Dan mutomimah, ya, pokoknya itulah. Itu. Anggap saja itu. Nah, itu yang melintas. Mu'in tidak terima itu. Ya. Itu sama itu loh. Ya. Setiap ngaji di emak-emak itu ada saja alasannya itu yang tidur dia, giliran waktunya makan kita bangunkan. Agak aneh juga ya. Kok sempat tidur dia? Dan nyari tidur itu di tempat mukena. Itu kan ada aroma wanita itu kan. Mana? Saya cari loh, ada di tempat lemari mukena itu. Nah, dia memang toksik tadi aljar. Dia qoblat dar itu. Jar dan darnya mukena berarti itu. Baik, yang kedua ini jasmaninya sholat. Lantas jasmani, katakanlah lisan membaca Fatihah, ambil itu saja ya. Atau lisan takbir, hatinya takbir itu. Lisannya dulu, baru hatinya itu. Dia dalam upaya, abd salik itu dalam upaya, di sini baru terasa halawah di sini, sedikit ya. Lazah halawah itu. Dalam rangka ingin mengenal Tuhan, dalam rangka ingin menuju Tuhan. Wayarjulika fal ya'mal amalan soleh, ada begitu kan ya? Amalan solehah. Barang siapa mau ketemu Tuhannya maka berbuatlah baik gitu. Ada ayat begitu kan ya. Cari sendiri. Yang ini tidak. Allah sudah menampakkan diri, memperkenalkan diri pada batinnya, hatinya, rohaninya. Lantas sebagai akibat dari itu lisannya ikut membaca. Nah, itu dia. Coba kita gini saja ya. Kita tambahkan ini supaya agak mudah. Bagaimana ada ayat yang di surat Baqarah itu sering kita baca yang hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jangan itu, jangan ke sana sebentar. Yang tahlil itu kita baca dalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini kata Syambil Qadir Al-Jilani, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan batin itu. Bil ghaib itu. Lantas wa yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah ini sudah level kedua ini. Dia senantiasa. Kalau level pertama pakai kata perintah, aqimis sholata lidulukis syamsi. Aqimus shalah. Ayo kamu semua jalankan sholat. Perintah itu kan. Level kedua enggak usah diperintah, level yang lebih tinggi. Dia yuqimunas shalah. Senantiasa. Fil mudhari kan ya. Progressive and future. Sekarang dan terus. Itu yang pertama level Islam, yang kedua level iman kalau mau pakai term itu. Kalau yang seneng term-term itu ya. Baru nanti ada iqamah. Dia sudah menegakkan, sudah pakai masdar itu. Berarti ini level ihsan. Ada lagi nanti muqimas sholah atau muqimus sholah. Dia sudah mukim di sholat itu. Itu kalau mau istilah iqon. Iqona yuqinu iqonan. Aslama yuslimu, Islam, iman, ihsan, iqon. Kalau mau pakai istilah yang gitu. Atau tadi enggak apa-apa dibaca. Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidzu, itu kan perintah itu kan? Fi'il amar itu, interjection itu. Berarti itu aqimus shalah levelnya. Atau aqimis shalah fil amar. Diperintah dulu, disuruh dulu, kasih pengumuman dulu, adzan. Adzannya bukan sembarang adzan tapi versi yogi. Yang duhur itu an-naumu khairun bagaimana? As-shalatu khairum minan naum. Nah, itu baru bangun itu karena orang ketawa itu. Tadi juga ngantuk asar itu. Saya nunggu ini. Ini as-shalatu khairum minan naum habis ini. Ternyata enggak itu. Saya nyalakan HP itu mau saya rekam tadi itu kan. Ya. Supaya menang lomba bacaan sholat virtual ya. Kayak ditulis enggak apa-apa supaya mungkin teman-teman juga sudah sering lah ngobrol ini ya. Hafidzu 'alas sholawat was sholatil wusta. Banyak ya tafsir wusta ini, ada katakan duhur, ada yang katakan asar ya. Lantas kumu wahumu. Al-Baqarah berapa ini? Qanitin, kunutin ya. Al-Baqarah ayat, ini ada di Baqarah ini. Nggak ketemu ya?
Nah, ini yang tadi pakai Islam, kemudian iman, ihsan karena iqomah itu, ikon karena yakin itu ya. Islam, iman, ihsan, ikon. Atau pakai tadi itu aqimis sholah atau aqimus sholah, itu kata perintah kan ya. Putar saja rekamannya. Habis waktu kita nanti kan. Dan ada juga yang nanya di mana ngaji tafsir itu. Pak, yang 7 apa tadi makom apa? Putar saja rekamannya. Pemalas pasti itu di golongan mungkin umatnya beliau dulunya. Beliau yang dulu ya, yang dulu. Sekarang Allahu a'lam. Akan ada teman ya datang dari Bandung dari mana, ingin belajar tasawuf, ingin belajar filsafat. Kami lihat Habib itu sudah filsafat itu. Habib Lanti ini lihat saja. Ternyata betul hanya gerak-gerak gini kakinya 2 jam itu. Nggak ngapa-ngapain. Nah itu silakan rumuskan sendiri itu. Pakai teori apa saja. Itulah filsafat itu. Kata perintah ini untuk kita orang ya. Kita orang. Diperintah itu. Aqimis sholat alidulubi. Aqimus sholat. Ita, ya, kemudian atuz zakah, itu kan kata perintah itu. Level kedua tidak, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun, fi'il mudhari' itu. Dia senantiasa, mudhari' itu kan senantiasa kan, hal dan mustaqbal, terus itu. Berarti dia sudah level iman itu, sudah hatinya itu. Lisan, jasmani, diikuti rohani. Atau iman sudah itu. Kemudian ada iqamah, istilah yang lain lah di Quran itu. Berarti ini sudah ihsan. Ada lagi mukim sholat itu sudah. Makanya orang yang sholat disebut keluarganya Allah. Ahli Quran disebut keluarganya Allah itu. Ada hubungannya dengan al-jar tadi, al-jar qoblad dar tadi itu. Baik. Di mana kita bisa merasakan? Di level pertama belum. Kalau sholatnya masih pakai versi kata perintah. Ayo sholat. Belum itu. Sekurang-kurangnya sudah kata kerja progressive and future, fi'il mudhari', hal dan mustakbal. Itu baru merasakan sedikit itu. Kalau ngaji, kalau belajar, berbuat baik, berderma, beramal, berjuang, nolong, membantu, membahagiakan orang, istrinya apa dan sebagainya, itu tanpa disuruh, tanpa karena ada CCTV atau dipelototin mertuanya, memang dia terbangun, terdorong oleh batinnya, maka ia sudah di level, dia akan merasakan manisnya itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi bahagia dengan belajar itu, apalagi mengajar misalnya. Tapi nanti ya kalau sudah waktunya itu. Itu pasti ditempa, pasti dibiasakan. Ini ada cerita menarik dari Imam Abi Yazid Bastami ya. Aku menyerahkan diriku pada pandai besi. 16 apa 18? Katakanlah 16 tahun. Bagaimana pandai besi itu? Memperlakukan besi itu bagaimana itu? Lurus dibengkokkan, bengkok diluruskan, dibakar lagi, ditempa lagi ya kan? Di tempat penempaan itu loh. Nonton saja film Tutur Tinular. Empu Anggareksa kan empu itu kan ya. Nah itu. Membuat pedang itu hanya mengabdi pada kekuasaan. Kalau membuat alat-alat pertanian itu mengabdi pada rakyat katanya itu. Kemudian kata Dwi Pangga anaknya itu, ini pedang-pedang yang dibuat bapak saya ini hanya akan menumpahkan darah. Lalu kata Anggareksa, pintar bicara anak itu. Lalu adiknya Kamandanu izin mau ke mana main lah itu ya, ke Tegalsari. Ini lagi dia langsung marah-marah itu. Ya sedih karena 2 anaknya tidak ada yang mau jadi empu itu. Ada filmnya ada itu. Beliau sudah banyak mengoleksi itu ya. Ketika saya tanya ke Albana, sudah dapat pelajaran dengan Habib? Dia bahkan lebih dari sekedar pelajaran itu. Jadi dia. Baik. Di level yang kalau pakai term Imam Al-Ghazali tadi, sekurang-kurangnya lisan dan lantas diikuti hati. Jasmani dan diikuti rohani. Baru kita rasakan itu. Dibiasakan saja dulu. Beramal sedekah, membahagiakan orang, menahan diri untuk tidak gampang marah ya. Orang berangasan, bahasa Jawa itu berangasan itu. Baru nanti kita merasakan manisnya amal itu.
Dan yang demikian ini ciri bahwa amal kita diterima. Tapi untuk level pertama ya, yang hanya lisan saja, mulut saja, anggota tubuh saja sholat, hatinya masih kemana-mana, sekurang-kurangnya kewajiban sudah gugur itu. Ada opsi yang gampang. Kalau sholat saya tidak bisa khusyuk atau apa, jamaah saja. Kata Yani, tapi saya harus jadi imam, Pak. Makmumnya itu loh siapa? Bencong kan bisa. Nah, betul kan? Kalau makmumnya laki-laki boleh enggak bencong itu? Boleh itu. Kambing apa yang penting mirip orang boleh. Kenapa lu bis? Sampai miring dia dengar bencong itu. Selevel dengan Margono. 11-12 ya. Margo bis ya. Luno ya. Lubis Gono. Baik. Oleh karena itu ini pantangannya sudah. Sekarang kita sampai di manis-manis tadi. Beliau memberikan rambu-rambu ya Imam Asy-Syarqawi ini bahwa lo kamu jangan berhenti di situ, jangan jumawa, jangan senang dulu. Begini ya, kadang ini pengalaman saya pribadi. Misalnya diundang ceramah, maka saya membatasi diri untuk ceramah itu, tidak terlalu kita forsir itu. Ketika saya memulai karir sebagai khotib Jumat itu 2005. Ketika saya berumur 21 tahun itu. Sudah lama sekali jadi khotib kan ya. Sudah lama sekali itu. Sekarang saya jadi khutbah Jumat itu pendek-pendek saja. Jadi sudah alhamdulillah ya sholawat, lalu baca ayat, kemudian pesan takwa ya, setelah itu pesan takwa, baca ayat itu. Pada Ustadz magang penting ini. Setelah itu sudah satu kalimat saja saya ulang 3 kali itu. Umat Islam jangan tukaran, sudah itu. Janda-janda mari kita selamatkan. Kita selamatkan janda-janda. Janda-janda sekitar kita selamatkan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Lalu orang pulang Jumat itu tahu apa khotib Jumat tadi bilang. Isi khutbah Jumatnya itu loh. Janda-janda kita selamatkan. Nah, itu. Daripada ciri-ciri takwa 16, iman cirinya 14. Sudah lupa itu. Putar rekamannya enggak direkam biasanya kan. Udah capek enggak dibayar lagi kan. Penggorokan apa kan itu. Nah setelah pulang di sini pun ada kegiatan ngaji-ngaji ya. Itu saya cemas. Kalau kalian kan berharap kan, saya cemas itu. Karena merasa tidak pantas lah. Lalu saya sowan kepada guru saya, seorang mursyid tarekat juga. Beliau berpesan begini. Yang penting ceramah itu bukan obsesi kamu. Obsesi jadi kiai itu loh. Kok senang jadi kiai? Kan ada orang obsesinya jadi kiai menggebu-gebu itu. Mungkin loh ya, kayak Ustadz magang ini kan pengen jadi kiai dia kan. Kapan tangan saya dikecup itu? Suruh albana saja selesai kan. Kalau perlu ubun-ubunnya dikecup itu. Nasihatin kadhibah ya kan. Ubun-ubunnya yang sering berbohong itu loh. Supaya nanti sanatu zabani takallah ya. Sampai datang zabanya. Kalau kamu mau ngaji, ada undangan ceramah atau ngaji itu, usahakan bawa kitab. Supaya yang dibaca itu katanya itu. Pesan yang lain itu adalah ceramah itu jangan jadi obsesi kamu. Ya kalau diundang ya mau saja enggak apa-apa, tapi jangan jadi obsesi. Naik motor biasanya. Iya. Motornya diisi bensin dulu. Beli rokok dulu, kamu makan dulu. Supaya enggak berharap ke tuan rumah yang undang itu loh. Karena misu-misu nanti itu kalau enggak dikasih apa-apa kan. Waduh ini saya belajarnya 24 tahun ini kok enggak dikasih apa-apa ya. Lalu laknatullah semua nanti itu kan ya. Lalu dilaknat semua. Nah itu juga. Dan saya tidak pernah mendapatkan halawah. Manisnya ceramah itu enggak ada itu. Padahal saya ceramah itu versi ugal-ugalan. Suka enggak suka pokoknya saya sampaikan itu. Karena menyampaikan ilmu. Kita pernah kok di kampung Nyatan diberhentikan itu. Ceramah itu dihentikan. Saya nggak peduli karena nyampaikan itu. Ya biasalah, begitu-begitu ya. Ya namanya ilmuwan kan ya. Karena bagi saya dihentikan atau tidak, amplopnya nggak berhenti itu kan ya. Karena tetap ada amplopnya itu. Teori amplop itu. Kalau ngaji itu ketemu halawahnya. Zikir itu juga agak sulit. Sampai kepada, itu makanya ditempa. Kata siapa tadi? Artinya belajar syariat itu lama. Saya menduga belajar hakikat itu sebentar. Tidak. Ternyata kata Maulana
Siapa kata Imam Abi Yazid Bastami ya? Aku menyerahkan diriku pada seorang pelukis itu lebih lama lagi. Pelukis itu bagaimana sih? Pakai kapak enggak itu? Tidak kan? Dengan kanvas pelan-pelan membentuk rohani itu loh. Nah, apa yang ada pada teman-teman ini adalah dibentuk oleh guru-guru spiritual Anda. Siapa pribadi yang paling berperan memahat kepribadian Anda? Siapa orang yang paling berperan itu? Kadang kita tidak mendapati dari orang tua. Kadang mendapati dari teman, ya kan? Rohman tripod ini kan dari tripod itu. Jadi kepribadiannya tripod. Ada kan alat untuk mendeteksi apa? Aura ya. Hijau, merah kan gitu kan ya? Jingga auranya. Enggak, auranya kaki 3 itu. Aura tripod itu. Apa? Ya itu dia. Baik. Ini kita sudahi sebelum nanti teman-teman ada pertanyaan. Kenapa kalau maksiat itu nikmat banget itu? Nah, atau sesuatu yang jasmani itu nikmat sekali. Din, apa Din? Memandang jika, kok memandang? Menghayal saja dia sudah meleleh dia itu. Bahkan muncrat itu ya. Hayalannya ya. Loh. Memanas-manasin orang kadang Ustaz Yani ini. Sudah panas ya, sudah panas. Iya. Di sana juga panas itu. Kalau serius Ustaz magang dengan Sa'diyah kita datangi orang tuanya. Anak kemarin itu kan ngaji tafsir itu. Resolusi 2021 ngaji. Ini semoga yang jumlah amin langsung dia begini betul itu. Itu kan pelecehan pada Ustadz Yani kan ya. Saya yang paling berhak katanya ini. Di antara mereka semua saya paling berhak. Bayangkan adiknya sudah menikah. Kalau kita keduluan adik perempuan kan biasa kan ya. Biasa kan laki-laki adik perempuannya nikah duluan. Seperti siapa Lanidom atau siapa kan nanti yang katanya mau ditelikung oleh Yani atau Habib nanti itu. Tapi kalau kita disalib oleh adik lelaki kita, itu seolah-olah kita bukan lelaki, bukan manusia. Itu yang dialami Ustadz Yani. Alhamdulillah katarsis dalam psikologi itu. Pelampiasannya itu ngaji. Sampai ada telepon, aku soleh kan gitu kan ya. Gara-gara ngaji tok itu gaya hidupnya itu. Nah, kenapa kalau maksiat itu langsung tune in? Apa tadi? Wan na'im dan tune in bihi dengan amal. Naim ganti artinya tune in tadi itu. Ya garis miring saja. Kenapa kalau maksiat itu tune in langsung? Kenapa kalau kenikmatan jasmani ini tune in? Makan kan langsung terasa kan? Halawahnya itu loh. Enaknya lazah wasyahiyah. Lazah itu jadi lezat. Lazah, syahiyah, halawah itu kan langsung terasa kan itu. Kalau urusan kelamin, perut, dan di bawah perut, bawahnya lagi kan ya. Baik kepala yang bawah maupun kepala yang lebih bawah lagi. Karena dilihat dari bawah itu ya. Jadi terlentang bawah dan bawahnya lagi. Ternyata kepala ayam yang disembelih Habib itu loh kan dia bawa sampai putus itu. Yang di video. Lihat. Itu Ustadz Yani lari itu ya. Takut disunat. Loh. Itu nanti kita refleksi apa namanya? Autokritik. Autokritik ini kita mengkritik diri kita sendiri. Kenapa ya kalau jasmani itu terasa, nikmah, halawah, ladzah, syahiyahnya itu kerasa. Kenapa kalau maksiat itu malah lebih kerasa lagi? Kenapa? Nah, itu dia. Itu semoga kita dapat barokahnya ini. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silakan kalau ada hal-hal yang mau kita diskusikan pada kesempatan ini.